Baik Bu Sufi, sebelumnya apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya gini Bu, ini dari divisi Infokom Himpunan Gizi Unimus Mm-mm. ingin mengadakan Q&A terkait gizi dan terkait Mm-mm. imunitas Bu. Untuk pertanyaannya Mm-mm. nanti saya bacakan satu persatu nggih Bu. Nggih. Nggih, sebelumnya saya ingin membacakan CV Bu Sufi dulu nggih Bu. Nggih. Infokom bisa ditayangkan CV-nya ya. Baik, terima kasih Infokom, CV-nya udah kelihatan. Saya bacakan dulu nggih Bu untuk CV-nya nggih. Monggo. Baik, untuk kurikulum vitae dari Ibu Sufiati Bintana, SKM MSI, tempat tanggal lahir di Temanggung 8 Agustus 1966. Alamat rumahnya Jalan Bukit Sambiroto Asri Raya nomor 269 Semarang. Alamat email atau HP sofi.bintana@yahoo.com. Nomor HP-nya 081228 582 atau instansi dosen Prodi Gizi Unimus untuk pendidikan D3 Gizi Akademi Muhammadiyah Semarang, S1 FKM Undip Peminatan Gizi, S2 Human Unit Nutrition UNS Surakarta, untuk S3-nya Dokter Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Undip. Organisasi profesi pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia, DPD Jawa Tengah, pengurus Asosiasi Dietitian Indonesia, DPD Jawa Tengah, pengurus Pergizi Pangan Jawa Tengah, pengurus Aisyah Cabang Tembalang. Dan untuk pengalaman kerjanya, dosen di Akzi Muhammadiyah pada tahun 1988 sampai 2005, dan dosen Prodi Gizi di Unimus 2005 sampai sekarang. PD1 Akademi Gizi Muhammadiyah tahun 2002, Direktur Akzi Muhammadiyah Semarang tahun 2003, Kepala Prodi D3 Gizi tahun 2006, Sekretaris Prodi Gizi tahun 2011, Kepala Pusat Studi Gizi dan Pangan Halal Unimus untuk terlampir. Untuk pengalaman penelitian juga terlampir. Untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir terlampir. Pengalaman publikasi dalam jurnal 5 tahun terakhir terlampir. Sepertinya sudah cukup. Keren banget ini Bu Sufi. Sudah lama, sudah tua, Mbak. Organisasinya juga banyak nggih Bu. Iya. Sudah berapa ya? Mulai dari kuliah gitu. Ya. Kalau dosen memang wajib ya. Iya Bu. Baik, untuk yang selanjutnya saya bacakan Q&A nggih Bu. Iya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan sistem imun selama masa pandemi? Ya, Bisa dijawab. baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang masa pandemi, secara otomatis kita bicara tentang COVID ya Mbak ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa virus corona ya itu sudah menginfeksi ratusan ribu orang di dunia ya, dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri sudah sekitar 1000-an ya lebih yang positif terkena COVID-19 ya. Nah tentunya kita harus memperkuat ya dari sistem imun tubuh kita yang merupakan salah satu cara untuk
bisa dilakukan supaya bisa menangkal virus ini, ya. Jadi sebenarnya kalau kita meningkatkan sistem imun tubuh kita itu tidak hanya menangkal virus corona, tetapi juga virus-virus yang lain. Ya, jadi karena secara otomatis kalau imun tubuh kita baik, akan bisa melindungi dari berbagai macam penyakit. Ya. Dan ada beberapa faktor memang yang bisa menurunkan imunitas kita ya selama pandemi. Ya, jadi kalau pola hidup tidak dijaga dengan baik itu memang akan menyebabkan terjadinya penurunan imunitas ya itu secara otomatis ya. Yang pertama yang bisa menurunkan imunitas itu jika kita stres atau cemas ya. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa stres atau cemas di masa pandemi ini akan sangat mempengaruhi kondisi imunitas tubuh kita ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena pengaruh dari pikiran, terutama karena masa pandemi kita takut terkena COVID, kita takut tidak bisa mencari rezeki ya karena dengan adanya PPKM darurat, adanya PPKM yang lain itu secara otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan seseorang. Yang pendapatan itu yang akan membuat seseorang juga jadi stres. Jangan-jangan saya besok nggak bisa makan karena sekarang nggak bisa kerja. Itu yang membuat stres ya. Nah, stres itu ternyata akan menyebabkan imunitas itu menjadi turun. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua karena adanya penurunan aktivitas ya. Jadi memang sebelum masa pandemi orang bisa melakukan aktivitas dengan bebas ya di luar. Nah, yang menyebabkan tubuh itu menjadi bebas bergerak juga ya. Sementara saat ini selama pandemi aktivitas dilakukan di rumah ya, yang membuat tubuh kita itu sedikit gerak. Nah, ini berpengaruh juga terhadap imunitas ya. Makanya kenapa salah satu hal yang harus kita lakukan adalah aktivitas gerak di rumah, olahraga di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga paparan sinar matahari yang kurang ya karena kita banyak di dalam rumah, maka secara otomatis kita kurang terpapar sinar matahari yang mengandung vitamin D terutama adalah D3 ya. Di mana vitamin D3 ini memang dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan imunitas ya sehingga secara otomatis ketika vitamin D kita kurang ya maka akan berpengaruh juga terhadap imunitas. Yang selanjutnya adalah karena gangguan tidur ya atau adanya gangguan pola tidur. Jadi pola tidur itu memang atau orang yang tidur yang tidak berkualitas ya ini akan meningkatkan salah satu kadar interleukin yang ada di dalam tubuh kita ya yang terutama adalah interleukin yang proinflamasi. Jadi kita di dalam tubuh itu kan ada yang interleukin yang proinflamasi dan yang tidak ya. Nah sehingga dengan adanya peningkatan interleukin tersebut membuat tubuh itu mudah mengalami suatu peradangan, ya, mudah melalui mudah terkena radang atau penyakit, ya. Nah, kalau waktu tidur kita kurang, biasanya juga akan berpengaruh terhadap limfosit T yang tentunya bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kurangnya tidur atau kurangnya kualitas tidur pada seseorang itu juga bisa menyebabkan aktivitas dari sel neural killer atau NK yang berfungsi untuk mencegah kanker aktif pada tubuh kita. Artinya bahwa tidur itu ada dua macam ya. Jadi kadang-kadang kita itu sudah merasa tidur tapi semua itu dengar gitu ya. Itu adalah suatu tidur yang tidak berkualitas ya. Kemudian ada tidur yang memang begitu tidur blek sudah nggak dengar apa-apa. Nah itu adalah tidur yang
berkualitas. Jadi tidur itu 15 menit yang berkualitas dengan 1 jam yang tidak berkualitas memang masih jauh lebih bagus ketika tidur yang 15 menit itu. Karena secara otomatis interleukin proinflamasinya akan tidak banyak untuk bisa diproduksi, terutama adalah yang proinflamasi itu. Kemudian perubahan komposisi tubuh, ya. Jadi kalau saat ini kita banyak di rumah, tentunya kita banyak makan, kita kurang aktivitas, kurang pembakaran, ya, sehingga secara otomatis tubuh kita itu menjadi sedikit lebih gemuk, ya, atau komposisinya menjadi tidak seperti ketika kita banyak aktivitas, ketika kita makannya diatur gitu ya. Nah, perubahan komposisi tubuh ini juga bisa terlihat mungkin ya, ada yang turun berat badannya atau ada yang menambah berat badannya. Ya, yang turun berat badannya itu mungkin karena adanya rasa takut tadi, ada rasa takut, ada rasa stres sehingga mikir terus, makan tidak enak. Nah, itu yang membuat seseorang itu menjadi kurang nafsu makannya, kemudian secara otomatis berat badannya bisa akan turun, ya. Nah, sebaliknya ketika kita di rumah kita keenakan gitu, kita makan enak, tidur enak, ya, kurang aktivitas, banyak duduk gitu ya, sehingga energi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak banyak digunakan untuk aktivitas yang eksternal, ya. Kalau yang internal tetap gitu, ya, yang membuat perubahan komposisi tubuh, ya, yang tentunya dengan adanya perubahan komposisi tubuh itu juga akan mempengaruhi tingkat imunitas seseorang, gitu, ya. Nah, bagaimana cara memperkuat sistem imun kita supaya kita bisa mencegah dari berbagai macam virus, ya, terutama adalah virus corona. Sekarang ini selain virus corona juga ada virus influenza, ya, karena perubahan cuaca dari musim panas ke musim dingin, dari musim panas ke musim hujan, dari musim hujan ke musim panas, ya, di mana perubahan cuaca ini kalau siang sangat panas sekali, kalau malam sangat dingin sekali. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini yang pada akhirnya membuat virus-virus ini sangat berterbangan, dan jika imunitas kita tidak optimal, maka kita akan mudah sekali terkena itu, ya. Jadi salah satu caranya adalah tingkatkan konsumsi makanan yang berkualitas, ya. Tentunya kalau saya bilang berkualitas itu pasti dengan gizi yang seimbang, ya. Jadi terutama adalah makanan yang tinggi antioksidan, ya. Karena makanan yang tinggi antioksidan ini akan merawat radikal bebas, ya. Yang berasal dari buah maupun sayuran, ya. Kemudian juga boleh ditambah dengan rempah-rempah, ya. Sekarang ini banyak sekali yang membuat rempah seperti jahe, ya, minuman jahe, kemudian minuman kunyit asam, ya. Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa di dalam kunyit itu kan ada kurkumin, ya. Kurkumin itu salah satu antioksidan yang bisa untuk membantu meningkatkan imunitas kita. Tetapi juga kalau kita minum kunyit asam, hasil penelitian menunjukkan bahwa asam Jawa, ya, asam Jawa itu juga bisa untuk melawan virus, kemudian melawan bakteri, kemudian melawan jamur, gitu ya. Sehingga kalau dipadu antara kunyit asam ini juga sangat bagus sekali, ya, untuk minuman. Tapi harus ingat bahwa memang ini belum ada kajian yang mendalam terkait dengan perpaduan antara kunyit dan asam. Tapi kalau satu-satunya sudah kunyit sudah, asam sudah. Nah, kalau dipadu ini yang belum ada penelitian berdasarkan dos responnya atau dosisnya. Kira-kira dosisnya berapa, bisa efektif, ini memang belum ada penelitian sampai ke arah sana, ya. Nah, asupan gizi yang cukup itu tentunya yang baik dikonsumsi ini adalah dari
makanan yang tidak banyak berlemak. Artinya jangan banyak makan gorengan, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, kalau misalnya Anda terpaksa harus makan gorengan, harus hati-hati. Jangan beli gorengan yang di luar tanpa melihat minyak yang digunakan untuk menggoreng, ya. Ini yang menyebabkan salah satu hal yang mempermudah suatu peradangan, ya. Karena sebenarnya hasil penelitian itu menunjukkan minyak yang digunakan untuk menggoreng, ya, itu maksimal hanya 3 kali penggorengan. Setelah 3 kali penggorengan, minyak itu sudah kurang baik, ya, sudah jenuh, itu intinya, ya. Jadi kalau di luar itu bahkan sering melihat minyak yang untuk goreng ayam itu sampai seperti oli gitu, ya, hitam gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi kemudian yang kedua, daging berlemak sekarang ini sedang sedang Idul Adha, ya, sedang Idul Adha, dan banyak daging yang bisa kita konsumsi. Nah, kita pilih daging yang tidak berlemak banyak. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, ini bagus, ya, digunakan untuk dikonsumsi, ya. Kemudian ada sekarang yang lagi ngetren, ya, banyak sekali itu ini ada kelapa muda, ada bawang, ya, itu nanti ada selanjutnya mungkin bisa bertanya. Kemudian mengelola stres yang baik, ya, mengelola stres yang baik itu juga harus dilakukan, ya, supaya jadi kalau stres yang berkepanjangan ini bisa meningkatkan satu hormon yang disebut dengan kortisol, ya. Kortisol itu mengganggu kinerja sistem imun dalam melawan infeksi, ya. Maka upaya kita supaya kita itu terbebas dari infeksi, kita harus mengelola stres kita supaya hormon kortisolnya itu bisa kita manage dengan baik, ya. Nah, stres bisa dikendalikan dengan yang sederhana sebenarnya, ya, dengan tidur yang cukup, ya, setiap hari. Kira-kira kalau setiap hari itu tidurnya 7-8 jam, ya. Kadang-kadang ya minimal 6 jam, tapi yang paling baik itu 7-8 jam, ya. Kemudian bisa juga melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya tubuh itu rileks, ya. Contohnya adalah kalau menonton TV, ya, jangan nonton yang membuat kita stres, ya. Tontonlah TV yang membuat kita senyum, ya. Kemudian kalau hobi nyanyi, ya, kita berkaraoke di rumah. Apa saja yang membuat kita itu happy, membuat kita itu bahagia, lakukan dengan baik, ya. Kemudian beristirahat yang cukup, ya. Jadi tadi saya katakan istirahat yang cukup itu kaitannya dengan tidur, ya, 7-8 jam. Kemudian bisa mengkonsumsi makanan yang, atau kalau misalnya asupan makan itu dirasa kurang sempurna, ya, kurang sempurna itu artinya kok makanan saya tidak bervariasi, ya, maka bolehlah kita menggunakan suplemen, ya, sepanjang memang kita merasa bahwa apa yang kita makan itu kurang. Tapi kalau kita makan dirasa makanan itu cukup, ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi, saya rasa tidak perlu ditambah dengan yang lain, ya. Kemudian beberapa zat gizi yang mungkin sangat dibutuhkan di masa pandemi supaya kita itu daya tahannya bagus, ya. Ada beberapa vitamin C tentunya, karena ini adalah vitamin antioksidan, ya, untuk melawan radikal bebas virus, ya. Kemudian vitamin A, kemudian ada vitamin B kompleks, ya. Kalau B kompleks itu mulai dari ada B3, ada B5, ada B6,
kemudian ada zinc, ya, kemudian ada vitamin D, kemudian protein jelas ya, diberikan yang cukup ya. Jadi saya rasa itu untuk bisa bagaimana kita bisa mengelola ya atau menjaga dan meningkatkan sistem imun selama pandemi. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan, apakah imunitas seseorang bisa dipengaruhi oleh berat badan? Iya, tadi saya rasa sudah sedikit terjawab ya, bahwa ketika kita tidak ada aktivitas, tentunya salah satu dampaknya adalah pada peningkatan berat badan ya. Dan apakah imunitas itu juga bisa dipengaruhi karena berat badan ya. Jadi saya katakan bahwa sistem imun adalah merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga kesehatan tubuh ya, tubuh kita, dan juga melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, terutama adalah penyakit infeksi ya. Dan ternyata ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ini penelitian yang dilakukan dari salah satu universitas ya di luar negeri sana ya, Weill Cornell Medicine College ya. Dia menunjukkan bahwa kekebalan tubuh itu ternyata juga dipengaruhi oleh risiko obesitas dan juga diabetes tipe 2. Ya. Dan dari penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata sel kekebalan tubuh, ya ini penelitian ini dilakukan pada tikus ya. Sel kekebalan tubuh pada tikus yang dilakukan untuk percobaan ini ternyata mempengaruhi risiko terkena obesitas ya, dan ternyata juga terjadi perkembangan lebih lanjut menjadi DM tipe 2. Dan tentunya ini mungkin berlaku pada manusia. Nah, kenapa demikian? Karena sistem kekebalan tubuh yang dikenal sebagai interleukin C2S ya, ini memang menemukan bahwa jumlah sel sistem kekebalan tubuh yang dikenal sebagai ILC2 ini memang lebih sedikit dibanding orang dewasa yang gemuk dan memiliki lebih banyak lemak di perut ya, atau lemaknya itu ngumpul gitu ya di perut dibandingkan dengan orang yang kurus ya. Nah, pada tikus juga ditemukan bahwa ILC2S ini mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membakar kalori atau membakar energi seperti untuk aktivitas dan lain-lain ya. Artinya bahwa ketika kita dalam kondisi seperti sekarang ya, tidak banyak aktivitas, maka energi yang kita gunakan untuk kebutuhan itu menjadi lebih sedikit sebenarnya ya, tapi asupan tetap banyak gitu ya. Dan pada beberapa tahun terakhir memang beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh itu juga berpengaruh ya terhadap kemampuan seseorang untuk menjaga berat badan dan juga metabolisme dengan optimal. Dan tentunya sistem kekebalan tubuh itu juga kalau kita lihat ya, jadi kalau orang yang gemuk sistem kekebalan tubuhnya menjadi turun. Kenapa demikian? Karena radikal bebas banyak yang ada numpuk di dalam tubuh ya. Nah, efek itu ya, efek dari sistem kekebalan tubuh itu juga akan mempermudah seseorang itu terkena infeksi ya. Meski sebenarnya sistem kekebalan tubuh itu fungsi utamanya adalah melawan infeksi ya, tapi mekanisme ternyata juga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bermetabolisme dan memproses jaringan lemak ya. Jadi intinya bahwa
imunitas seseorang itu juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan berat badan dalam hal ini ya. Nah, bagaimana dengan penurunan? Bisa juga ya. Artinya gini, kalau seseorang itu asupannya kurang ya, maka secara otomatis berat badannya kurang ya. Kalau seseorang itu berat badannya kurang atau underweight ya, bisa menjadi kurang energi protein, di mana kalau seseorang kurang energi protein pasti imunitasnya akan turun dan akan mudah sekali terkena infeksi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sufi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada penanda ketika imunitas turun dan bagaimana cara mengembalikan imunitas yang turun? Iya. Apakah ada penanda bahwa seseorang itu imunitas turun dan bagaimana cara mengembalikan imunitas? Ya, ini memang seputar imunitas ya yang ditanyakan ya. Salah satu penyebab turunnya imunitas seseorang itu sebenarnya adalah kurang istirahat, ya. Itu salah satu, ya. Jadi memang ada saatnya daya tahan tubuh atau imunitas itu turun, ya. Dan pada saat imunitas turun atau daya tahan tubuh melemah, nah bakteri, virus itu mudah masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, bagaimana penandanya jika seseorang itu terjadi penurunan imunitas, ya? Kalau orang yang infeksi, jadi kalau orang imunitas, jadi gini, kalau istilahnya itu imunitas itu ibarat pintu, ya. Imunitas itu ibarat pintu. Jadi kalau pintunya ini mudah dilewati, artinya kalau mudah dilewati pintu ini tidak kuat, tidak kokoh, ya. Nah, ketika pintu ini tidak kuat, tidak kokoh, maka virus itu mudah masuk ke dalam tubuh, ya. Tetapi ketika pintu ini kokoh kuat, maka virus ini tidak akan mudah masuk, ya. Nah, salah satu tanda ketika seseorang itu terinfeksi atau imunitasnya turun, yang pertama adalah pasti daya tahan tubuhnya turun, itu jelas ya. Nah, untuk penanda daya tahan tubuh turun itu salah satunya ditandai dengan demam, ya, demam. Itu salah satunya. Jadi kalau imunitas turun, itu biasanya tubuh akan mengirim sinyal bahaya, ya, atas masuknya sel asing ke dalam tubuh. Ya, tadi yang saya katakan, imunitas itu ibarat pintu tadi, ya. Nah, salah satu gejalanya yang bisa sebagai sinyal ketika ada bakteri masuk, ada virus masuk adalah demam, ya, demam. Nah, umumnya demam ini merupakan salah satu respon bahwa imunitas tubuh kita itu terinfeksi atau imunitas tubuh kita itu turun, ya. Jadi demam itu merupakan kondisi lingkungan yang tidak ideal yang diciptakan tubuh untuk menghentikan serangan virus. Sebenarnya seperti itu. Nah, reaksi perlawanan dari sistem imun dari tubuh kita ini juga terjadi karena adanya pelepasan kimia dari sitokin, ya, sejenis protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh kita untuk melakukan berbagai fungsi, ya, dan penanda sinyal dari sel, ya. Tapi kalau virus, terutama adalah virus corona, ya, seperti saat ini, biasanya akan membuat batuk, terutama adalah batuk kering dan sulit untuk memproduksi dahak, ya. Nah, sitokin ini akan berusaha memproduksi lendir dalam bentuk batuk, berdahak atau ingus, ya. Nah, dengan terpicunya produksi lendir dari saluran pernafasan, contohnya adalah kemudian timbul batuk, ya. Kemudian penderita juga akan lebih lega ketika bernafas, ya, atau berangsur-angsur menjadi lancar, ya. Lendir atau dahak yang dikeluarkan itu
berisi sel paru-paru yang mati karena dirusak oleh virus corona itu, ya. Nah, oleh karena itu pada pasien COVID-19 ya yang ditandai dengan adanya gejala batuk, kemudian demam, bisa diatasi dengan satu, istirahat, konsumsi air putih, ya. Kemudian kalau badannya panas ya dikasih pereda atau penurun panas ya, tanpa harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sebenarnya kalau masih tanda-tanda awal seperti itu, ya. Nah, kalau kemudian itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah virus itu akan atau dengan meningkatnya kekebalan tubuh, maka virus itu akan terkalahkan. Ya. Nah, kemudian kenapa kok pada orang yang sakit COVID-19 ada yang meninggal? Ya, nah itu memang ada beberapa kasus ya, terutama adalah yang terjadi pada lansia atau pada mereka yang komorbid. Ya, sistem imun itu akan menciptakan apa yang dinamakan dengan badai sitokin, ya. Jadi sindrom badai sitokin itu akan terjadi ketika protein sitokin itu keluar dalam berlebihan, kemudian terjadi peningkatan kapasitas sitokin yang banyak, ya, dan ini akan membunuh sel yang sehat dan membuat kondisi paru-paru itu menjadi padat, kaku, ya. Nah, pada saat itulah pasien itu biasanya akan merasakan sesak nafas, ya, mengalami radang paru-paru atau orang yang sering disebut dengan pneumonia, ya, dan akhirnya mengalami kegagalan pernapasan yang berujung pada kematian. Ya. Nah, memang banyak para ahli, ya, itu berpendapat bahwa badai sitokin ini tergantung pada imunitas atau sistem kekebalan tubuh, ya, pada saat melawan virus itu masuk, ya, dan biasanya jumlah virus itu yang menyerang banyak, ya. Kalau virus yang menyerang berjumlah sedikit dan sistem imun tubuh kita kuat, maka besar kemungkinan penderita akan sembuh tanpa harus ada penanganan medis di rumah sakit, ya. Yang satunya lagi itu bagaimana cara mengembalikan imunitas yang turun, ya. Nah, cara mengembalikan imunitas yang turun, cara mengembalikan imunitas yang turun, yang pertama seperti tadi sudah saya katakan bahwa kita harus menjaga asupan gizinya dengan baik, ya. Jadi komposisi gizi harus yang seimbang. Ini memang cara yang paling ideal, cara yang paling baik untuk memasukkan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi tentunya yang harus diperhatikan adalah keragaman kelompok makanan, ya. Jadi tidak hanya makan dari satu kelompok bahan makanan saja, tetapi keragaman, ya. Jadi tentunya kalau keragaman itu ada saling melengkapi dari bahan yang satu dengan bahan yang lain, ya. Prioritaskan pada makanan yang baik, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau yang mengandung antioksidan tadi, yang berasal dari sayur maupun buah-buahan, kemudian serat dan juga yang mengandung vitamin dan mineral. Kemudian olahraga rutin, ya. Kemudian menghindari alkohol dan minuman yang tinggi gula, karena ternyata konsumsi alkohol yang berlebihan itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kesehatan pencernaan, pernapasan, ya, dan bisa mengakibatkan tubuh itu rentan terhadap infeksi. Kemudian antigen dan produksi antibodi ini tidak bisa kerja dengan maksimal melawan serangan virus atau penyakit, ya. Demikian juga ketika seseorang itu konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian hindari merokok karena ternyata rokok itu bisa memperparah gejala COVID, ya, meningkatkan risiko sakit, kemudian
di dalam rokok itu, di dalam tembakau itu adalah mengandung nikotin, di mana nikotin itu bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol, ya, dan tentunya ini bisa mengurangi pembentukan antibodi dari sel beta, sel B, dan juga respon dari sel T atau kelompok sel dalam sistem imun di dalam tubuh yang penting terhadap sistem imun tubuh kita, ya. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita harus istirahat 7 sampai 8 jam, ya. Karena kalau tidur tidak cukup, tubuh tidak bisa memproduksi sitokin, ya. Jadi istirahat yang cukup itu bisa memproduksi sel T di dalam tubuh, yaitu kelompok sel dari sel kekebalan tubuh yang berperanan penting dalam imunitas dan virus, ya. Kemudian menghindari stres, ya, karena tadi sudah saya katakan bahwa hormon stres itu mengurangi kinerja dari sistem imun dari tubuh kita, ya. Dan tentunya dampaknya juga banyak, ya. Kalau stres itu bisa meningkatkan tekanan darah atau hipertensi, ya, kemudian penyakit yang lain. Selanjutnya adalah meningkatkan hygiene diri atau personal hygiene, ya. Jadi tentunya kita harus selalu bersih diri ketika kita habis dari luar, kemudian kita pulang, kita harus selalu ganti baju, ya, selalu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, ya. Kemudian ketika kita mau keluar juga kita harus selalu membawa hand sanitizer supaya kita itu kebersihan diri kita itu selalu terjaga dengan baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sufi untuk jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu apakah olahraga berpengaruh dengan imunitas tubuh? Ya, pertanyaannya bagus-bagus, ya. Apakah olahraga berpengaruh dengan imunitas tubuh, ya? Jadi sebenarnya olahraga ini akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami, ya. Dan beberapa mungkin juga ada yang berpendapat berbeda, ya. Tetapi sampai saat ini para ahli masih yakin, ya, bahwa dengan pola makan yang sehat, dengan olahraga itu tentunya bisa berkontribusi untuk kesehatan secara umum, ya, dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh yang sehat, ya. Olahraga ini berkontribusi juga untuk meningkatkan sirkulasi yang baik, ya, kemudian memungkinkan beberapa sel dan zat dari sistem kekebalan tubuh untuk bergerak melalui tubuh dengan bebas dan melakukan tugasnya secara efisien, ya. Di sini ada beberapa olahraga, ya, yang bisa dilakukan, ya. Jadi kalau aturan untuk saat ini kan memang di rumah saja, ya. Jadi olahraganya juga yang bisa dilakukan adalah olahraga yang di rumah, ya. Dan ternyata juga ada hasil penelitian, ya, yang menunjukkan bahwa olahraga itu bisa meningkatkan respon imun dan menurunkan risiko penyakit dan juga mengurangi peradangan. Ya, ini ada di jurnal di jurnal of Sport and Health Science, ya, tahun 2019. Tulis, silahkan Anda bisa download di sana, ya. Dan biasanya seorang ahli ini hanya memiliki sejumlah kecil dari sel kekebalan yang beredar di seluruh tubuh, dan
di jaringan, ya, terutama adalah di organ limfoid seperti limfa, yaitu tempat tumbuhnya atau tempat membunuhnya virus, bakteri, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh, ya. Jadi olahraga ini bisa meningkatkan aliran darah dan getah bening, kemudian saat otot itu berkontraksi karena dengan olahraga, maka kemudian akan meningkatkan sirkulasi kekebalan tubuh, ya. Dan secara khusus olahraga itu juga membantu merekrut, ya, sel-sel kekebalan tubuh dan juga membunuh sebagai pembunuh sel alami dan sel T dalam menemukan patogen atau virus. Jadi dia ketika ada patogen itu adalah virus yang masuk atau kuman yang masuk, ya. Kemudian dengan olahraga dia akan merekrut dari beberapa sel kekebalan untuk membantu membunuh dari virus yang masuk itu, ya. Maka sekarang ini harus berolahraga. Nah, jenis olahraga yang bagaimana yang bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya, itu adalah mungkin pertanyaan yang selanjutnya, ya. Orang mesti kalau oh ya harus olahraga, manfaat olahraganya ada. Nah, jenis olahraganya bagaimana gitu ya. Nah, sebagian besar dari beberapa hasil penelitian itu mengamati bahwa aktivitas aerobik, ya, contohnya misalnya jalan kaki, berlari, bersepeda, ya, ini sangat banyak manfaatnya, ya, dan itu yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan, ya, dan cara ini juga cukup mampu menstimulasi sel kekebalan tubuh masuk ke dalam sirkulasi. Bentuk olahraga lain, usahakan untuk mencapai sekitar 60% dari VO2 maksimal atau sekitar 70% dari detak jantung maksimal, ya. Salah satu jenis olahraga yang cukup baik untuk tingkatkan kekebalan tubuh adalah latihan interval atau latihan dengan intensitas yang tinggi, ya. Tapi hati-hati kalau olahraga yang agak memakan memakan kekuatan. Contohnya misalnya kalau kita lari harus lari yang cepat, misalnya ya kalau kita sudah tua kita harus ingat bahwa jantung kita sudah tidak sekuat ketika kita muda, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Demikian, Mbak. Baik Bu Sufi, terima kasih untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebaiknya berapa kali melakukan olahraga dalam seminggu agar tubuh tetap fit dan sebutkan jenis olahraga yang cocok dilakukan di masa pandemi. Jadi berapa kali melakukan olahraga dalam seminggu supaya tetap fit gitu ya. Dan apa sih sebenarnya jenis olahraga yang tepat dilakukan pada masa pandemi ini? Ya, jadi sebaiknya olahraga dilakukan dalam seminggu itu yang paling cocok adalah dengan intensitas yang rutin, ya. Jadi kalau bisa 1 minggu itu ya olahraga, ya, tetapi mungkin jumlah waktunya yang harus diperhatikan, ya. Nah, berbagai studi itu menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian terdapat sejumlah kriteria olahraga yang baik dilakukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan sistem imunitas tubuh, ya. Ada frekuensi, durasi, konsistensi, jenis olahraga, ya, tentunya yang harus kita ketahui supaya olahraga kita itu optimal pemanfaatannya, ya. Nah, kalau durasi itu berdasarkan WHO, ya, dia merekomendasikan bahwa yang paling baik adalah olahraga optimal 300 menit per minggu atau sekitar 45 menit hingga 60 menit per hari. Ya. Artinya tadi saya katakan bahwa olahraga itu harus dilakukan dengan intensitas yang rutin, tetapi waktunya yang harus diperhatikan, ya. Jadi durasinya
Kalau kita mau olahraga ya 40 sampai 60 menit per hari ya. Nah, kira-kira frekuensi olahraganya bagaimana gitu ya. Jadi frekuensi adalah seberapa sering melakukan olahraga dan dari setiap minggu itu. Dan di sini WHO menyarankan bahwa untuk berolahraga setiap hari sekitar 30 sampai 40 menit dengan intensitas sedang ya. Dapat juga berolahraga 5 kali seminggu dengan durasi 30 sampai 60 menit dengan intensitas sedang hingga berat ya. Artinya bahwa memang olahraganya yang harus kita pilih gitu ya, jenisnya gitu ya. Nah, intensitas olahraga ya, ini merupakan kekuatan olahraga dalam memacu jantung. Ya, jadi intensitas olahraga yang disarankan adalah sedang ke berat. Semakin jantung berdetak dengan cepat atau semakin terengah-engah, semakin tinggi intensitas olahraga yang dilakukan. Ya, jadi ya kita harus sesuaikan dengan kondisi diri kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Intensitas kita kekuatannya yang mana? Sedang, berat, atau yang bagaimana? Nah, kemudian jenis olahraga yang bagaimana yang baik ya. Jadi menurut WHO olahraga yang baik itu jenisnya adalah yang aerobik, yang memacu otot jantung ya, memacu otot jantung ya, dan memang berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga aerobik baik untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Contohnya aerobik, berjalan, berlari, bersepeda, berenang, ya, itu. Kemudian konsistensinya ini memang juga penting ya untuk memainkan peran dalam menjaga imunitas tubuh ya. Jadi olahraga yang dilakukan secara rutin memang ini lebih ampuh untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh ketimbang olahraga yang dilakukan sekali saja ya. Jadi kalau kita olahraga sekali olahraga capek sudahlah gitu. Padahal harusnya itu olahraga dilakukan setiap hari, gitu Mbak. Mungkin orang juga berpikir ya, Bu kan nggak boleh keluar, ya lari di rumah kan juga bisa, naik turun tangga, ya bisa dilakukan dengan baik. Dari depan ke dapur, keluar lagi, naik turun tangga, gitu. Gitu Mbak. Terima kasih Bu Sufi untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan pola makan sehat di masa pandemi? Ya, jadi sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan yang atas ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan imunitas ya. Memang salah satu bagian dari pola hidup sehat itu adalah mengkonsumsi makanan yang sehat ya, karena dengan mengkonsumsi makanan yang sehat itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, apa yang saya katakan tentang mengkonsumsi makanan yang sehat itu tentunya adalah makanan yang seimbang ya, makanan yang seimbang. Nah, pola makan yang sehat pada saat masa pandemi menurut WHO ya, yang pertama adalah makan berbagai macam makanan yang sehat. Ya. Supaya mendapatkan berbagai zat gizi, karena memang tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi kebutuhan gizi seseorang ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan sekitar 30 sampai 40 macam jenis zat gizi ya. Dan itu tidak bisa diperoleh dari salah satu bahan saja ya. Maka harus dikonsumsi secara bersama-sama, beraneka ragam ya. Mulai dari sereal ya, atau dari karbohidrat ya,
Sumbernya ada gandum, ada jagung, ada nasi, kemudian kacang-kacangan, sayuran, ya, kemudian lauk hewani dari berbagai macam daging, ikan, dan lain-lain ya, ikan, telur, susu, dan lain-lain ya. Nah, dari berbagai macam makanan yang kita makan itu tentunya juga ada kolaborasi zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imunitas ya. Kemudian yang kedua adalah kurangi asupan garam ya. Jadi usahakan tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan, maksimal adalah 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh setiap hari ya. Jadi caranya mungkin untuk bisa mengurangi garam adalah bahwa saat masak dan menyiapkan makanan gunakan sedikit garam dan kurangi menambahkan saus dan bumbu asin seperti kecap kaldu. Kemudian kecap asin. Kemudian kalau kita ingin makan makanan yang instan ya atau makanan yang dari kaleng ya, tentunya juga kita harus pilih ya. Kalau bisa ya dikurangi ya, seperti itu. Kemudian maksud saya tadi adalah pilih atau dikurangi yang kandungan natriumnya ya. Jadi kalau di label itu kan pasti ada ya kandungan natriumnya berapa, maka itu harus dipilih yang kadar natriumnya lebih rendah. Kurangi konsumsi lemak ya. Jadi makanan yang berlemak dan berminyak ini memang nikmat ya, apalagi kalau sekarang baru Idul Adha, kemudian ada lemak sandung lamur itu ya paling enak digunakan untuk sate ya. Nah, itu. Nah, maka dengan kondisi pandemi yang seperti ini, sate dari sandung lamurnya itu harus dijauhkan ya. Karena memang salah satu risikonya kalau kita mengkonsumsi makanan lemak, minyak dalam jumlah yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama, dampaknya adalah ada obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterolnya meningkat dan lain-lain. Ya. Kemudian batasi asupan gula, ya. Jadi selain gula juga selain garam juga gula harus dibatasi konsumsinya supaya tidak terjadi kelebihan energi di dalam tubuh ya. Kemudian cukup minum air atau minum air putih yang cukup ya. Kalau kita minum sehari-hari kan 2 liter ya, paling tidak 2 liter itu harus tercukupi ya. Kemudian hindari alkohol ya. Itu memang alkohol itu memang suatu minuman atau satu zat yang memang harus kita hindari karena dampaknya sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sufi untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah benar air kelapa muda dapat mempertahankan daya imun? Jadi memang saya belum membaca hasil penelitian yang mengarah ke sana ya, atau memang belum ada penelitian yang mengkaitkan imunitas dengan air kelapa muda. Mungkin Anda bisa teliti ya untuk skripsi Anda nanti bagaimana air kelapa muda ini bisa meningkatkan imunitas. Nanti air kelapa muda diminumkan pada tikus, apakah tikusnya imun atau tidak? Tentunya indikator yang bisa digunakan untuk apakah meningkatkan imunitas atau tidak adalah dari sel ya, dari interleukinnya ya, nanti yang dilihat dari sana ya. Jadi memang saat ini banyak sekali kalau kita lihat ya di lingkungan kita orang jual kelapa muda di mana-mana karena beranggapan bahwa air kelapa muda itu bisa meningkatkan imunitas ya. Kalau kita lihat ya sebenarnya komposisi dari air kelapa muda itu ya memang kelapa muda itu 94
itu isinya adalah cairan, ya. 5%-nya baru karbohidrat, ya. Kemudian 0,02 itu protein. Dan lemaknya kecil sekali karena memang yang namanya kelapa muda itu belum terbentuk, ya. Lemak jenuhnya belum terbentuk. Nah, kalau kita lihat secara lebih dalam, ya, memang mikronutriennya atau zat gizi mikronya memang ada vitamin B, ya, B kompleks, ya, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ya. Nah, apa kaitan air kelapa muda dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh? Kemungkinan, ya, kemungkinan ini analog saya saja dari mineral yang ada di dalam atau dari zat gizi yang ada di dalam air kelapa muda, ya. Yang pertama ada di kelapa muda itu ada vitamin B6, ya. Nah, vitamin B6 ini adalah merupakan zat gizi yang erat kaitannya dengan peningkatan imunitas, ya. Jadi vitamin B6 pertama kali dikenal itu sebagai folat, ya. Kemudian folat ini memang ya ada kandungan, maksudnya meskipun sedikit tapi ada terkandung di dalam kelapa muda itu, dan asam folat itu bisa salah satunya fungsinya adalah meningkatkan imunitas, ya. Jadi sistem imun ini sebenarnya kompleks, ya, mulai dari luar, ya, seperti kulit, saluran pernafasan, bulu-bulu getah, kemudian sampai masuk ke dalam dada, ya. Jadi sistem imun itu mulai dari ketika di kulit, ya, Anda bentol misalnya, itu berarti Anda terkena imunitasnya turun. Nah, ada apa dengan bentolnya ini? Nah, ini yang merupakan satu penandanya, ya. Kalau saya masuk lagi bahwa sistem imunitas kita ini kompleks, ya, mulai dari luar seperti kulit, saluran pernafasan, bulu-bulu getah, kemudian ada masuk lagi ke dalam dada, kemudian sel-sel imun yang melawan patogen atau penyebab penyakit, ya. Kemudian vitamin B6 ini kemungkinan besar, ya, ketika kita mengkonsumsi dari air kelapa muda dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin B ini, ya. Jadi kalau kita minum, kemudian karena ada kandungan vitamin B6-nya, maka vitamin B6-nya ini masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan akan mengikuti seluruh proses enzimatik yang ada di dalam tubuh. Nah, kadar elektrolit yang ada di dalam air kelapa muda, ya, ini juga sangat baik, ya, sangat baik, cukup tinggi, karena di dalam air kelapa muda ini juga ada kaliumnya, ada magnesiumnya, dan kalium sama magnesium ini memang digunakan untuk mengontrol tekanan darah, salah satunya, ya. Dan biasanya kalau orang baru mengkonsumsi air kelapa muda, hasilnya positif, ya. Kemudian orang sering sudah terpatri dulu di sini, ya. Kalau minum air kelapa muda berarti nanti bisa sembuh, gitu, ya. Jadi rasa percaya dirinya sini itu sudah terpatri kuat. Tapi ingat bahwa air kelapa muda ini ada kandungan zat gizinya, tetapi bukan untuk menyembuhkan, ya, bukan untuk menyembuhkan. Jadi secara global bahwa di air kelapa muda ada kandungan vitamin B-nya, kemudian ada elektrolitnya. Nah, vitamin B dan elektrolit inilah yang bisa membantu tubuh untuk melawan radikal bebas. Itu intinya di situ. Terima kasih Bu Sufi untuk jawabannya. Untuk yang selanjutnya, apakah perlu mengkonsumsi suplemen vitamin di masa pandemi? Ya, ini yang banyak sekali orang berbondong-bondong ke apotek, ya.
sampai apoteknya itu kalau saya lihat tiap hari itu berderet panjang gitu ya. Itu ternyata salah satunya borong multivitamin ya. Vitamin ini memang salah satu senyawa organik yang banyak terdapat dalam sayur dan buah sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah cukup, dirasa cukup makan sayur dan buah, saya rasa nggak perlu ada suplemen ya. Nah, vitamin dan mineral ini memang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk menunjang kinerja organ tubuh kita sehari-hari ya. Tanpa adanya vitamin maupun mineral yang cukup, tentunya pasti tubuh kita akan mengalami suatu gejala ya. Contoh misalnya kita kekurangan vitamin C ya, maka kita bisa sariawan ya. Kemudian gusi berdarah misalnya ya. Nah, kalau kita kekurangan vitamin B1 misalnya ya, kita pasti akan terjadi beri-beri misalnya ya. Kemudian kekurangan vitamin D misalnya, kita akan menyebabkan terjadinya penurunan imunitas ya. Nah, suplemen ini merupakan tambahan yang mengandung zat gizi ya, yang tentunya juga dibutuhkan oleh tubuh kita, dan suplemen itu tentunya diolah oleh suatu pabrik atau diproduksi dengan berbagai macam rupa ya, berupa pil, kapsul, tablet ataupun suatu cairan, dan tentunya dikolaborasi ya dengan berbagai macam jenis vitamin maupun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, orang kadang-kadang takut bagaimana sih supaya saya itu tubuh kita itu tidak rentan terhadap COVID ya, karena memang mau tidak mau ya. Nah, vitamin mineral tetap dibutuhkan untuk menunjang kinerja tubuh kita meskipun kita sedang beraktivitas ya ataupun di rumah ya. Nah, sebagian besar kebutuhan ini sudah dipenuhi ya ketika kita melakukan konsumsi makan atau melakukan pola makan yang baik ya, pola makan yang seimbang. Jadi memang kita tidak bisa ngejudge antara satu orang dengan orang lain itu bisa sama karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Antara saya dengan Anda berdasarkan tinggi badan, berat badan, aktivitas, tentunya juga kebutuhan zat gizinya berbeda-beda ya. Asupannya pun juga berbeda-beda. Sehingga di sini ketika tubuh itu merasa kurang ya, silakan ditambah dengan suplemen ya supaya tidak terjadi penurunan imunitas ya. Sebenarnya berapa sih suplemen dan vitamin yang baik kita konsumsi dalam satu hari jika asupan kita memang kurang baik ya, dalam artian kita nggak suka sayur, kita nggak suka buah ya, mau tidak mau berarti kita harus dapat masukkan ya gizi yang berasal dari sayur buah itu dari sesuatu yang lain gitu ya. Nah, angka kecukupan gizi yang ada itu menunjukkan bahwa kebutuhan suplemen dan vitamin minimal itu bisa kita dapatkan dari sayur itu kurang lebih 3-5 porsi sehari ya, buah 2-3 porsi sehari ya. Kemudian vitamin C-nya 70-90 mg ini bisa kita peroleh ya dengan mengkonsumsi buah jeruk dan buah stroberi 2-3 porsi dalam satu hari ya. Kalau ditambah dengan mengkonsumsi berbagai sayur yang lain, semakin mudah pula bagi tubuh kita untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berdasarkan angka kecukupan gizi anjuran ya. Nah, kalau dirasa kita kembali lagi kalau dirasa kita itu cukup asupannya, maka saran saya tidak usah mengkonsumsi suplemen. Tetapi kalau ternyata kita harus beraktivitas di luar, kemudian asupannya masih kurang seimbang, kemudian olahraganya kurang, kemudian
terjadi stres berat ya, maka bolehlah ditambah dengan suplemen seperti itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Svi untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, di antara bawang putih mentah dan bawang putih bakar, manakah yang lebih meningkatkan imun tubuh? Bawang ya. Bawang putih. Nah, sekarang memang lagi ngetren ya, bawang putih sama air kelapa muda. Ini lagi ngetren ya. Di antara bawang putih yang bakar dengan bawang putih yang mentah biasa, itu lebih bagus yang mana? Jadi sebenarnya konsumsi bawang putih mentah ini pasti menyebabkan bau mulut kita nggak enak ya. Bau mulut kita selain nggak enak itu terasa terbakar gitu ya. Gimana gitu ya kalau kita kunyah gitu ya. Tapi kalau dilihat manfaatnya, ini memang bawang putih itu bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh secara alami ya. Jadi bumbu yang satu ini memang rendah kalori, kemudian vitamin C-nya cukup tinggi, vitamin B6 dan kandungan mangan. Ya. Nah, sebagian besar manfaat kesehatan yang kita peroleh dari bawang putih ini adalah senyawa belirang yang memang dihasilkan ketika bawang putih itu dipotong, kemudian dihancurkan atau dikunyah. Ya. Nah, senyawa ini masuk ke tubuh dari saluran cerna, kemudian akan mencapai ke seluruh tubuh, di mana akan memberikan efek biologis yang optimal. Ya. Nah, yang pertama manfaat bawang putih itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi orang bisa mengkonsumsi 4-5 bawang putih segar ya. Itu mengandung senyawa yang bisa melawan radikal bebas dan bisa melawan patogen asing yang menyebabkan suatu penyakit ya. Jadi bawang putih yang dihancurkan itu memiliki alisin atau bahan aktif utama bawang putih yang meningkatkan sistem pertahanan internal dari tubuh kita ya. Kemudian ini saya sampaikan dulu manfaat dari bawang putih secara umum ya. Kemudian yang kedua adalah bawang putih itu juga baik untuk saluran cerna kita ya. Jadi pencernaan yang baik dan penurunan berat badan ini memang saling terkait satu sama lain ya. Jadi tidak ada yang lebih baik dari bawang putih untuk meningkatkan jumlah bakteri yang ada di dalam usus ya. Jadi usus yang sehat itu mempercepat proses penurunan berat badan dan mencegah masalah yang terkait dengan diare, sembelit dan lain seterusnya ya. Kemudian bawang putih itu juga bisa sebagai detox ya, atau mengeluarkan racun ya. Jadi senyawa yang ada di dalam bawang putih yang disebut dengan sulfihidril ya, ini bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh untuk mencegah penyakit seperti tipes, DM, depresi ya. Kemudian beberapa jenis kanker ya. Makanya kenapa orang sekarang ya rame-rame mengkonsumsi bawang putih supaya membuat orang yang terkena COVID itu menjadi cepat sembuh gitu ya. Kemudian ada juga satu lagi manfaat dari bawang putih itu adalah membuat kulit menjadi lebih baik ya, dan bisa mengendalikan hipertensi. Jadi bawang putih mentah ya ini juga bisa mengendalikan tekanan darah dengan adanya senyawa yang mengandung sulfur sama alisil, diaril, kemudian disulfit ya pada sayuran yang berumbi itu ternyata bisa menjaga tekanan darah menjadi terkendali. Nah, bagaimana dengan bawang putih? Apakah bagus yang mentah atau yang dibakar ya?
kalau kita lihat dari senyawa yang ada di dalam bawang putih itu ya, terutama adalah kandungan vitaminnya, kalau dibakar maka vitamin C-nya akan terurai. Ya. Nah, kalau menurut saya memang lebih baik dimakan mentah ya. Kemudian ada bawang putih yang ditaruh di dalam madu ya, terutama adalah bawang lanang ya. Tahu bawang lanang ya, bawang lanang itu bawang yang bijian satu-satu ya. Itu memang kandungannya lebih tinggi dibanding bawang yang biasa. Rasanya juga lebih pengar ya dibanding dengan bawang yang biasa. Kandungan vitamin C-nya sih sedikit lebih tinggi ya dari bawang lanang itu. Nah, itu jawaban saya. Jadi menurut saya kok lebih bagus yang mentah dibanding dengan yang dibakar ya, karena nanti kalau dibakar vitamin C-nya terurai sehingga kemanfaatan untuk imunitasnya menjadi berkurang. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sufi untuk jawabannya. Dan yang pertanyaan yang terakhir ini Bu, apakah benar susu sapi dan madu bisa menyembuhkan COVID-19 dan meningkatkan imunitas? Ya, susu sapi dan madu ini tidak STMC ya, susu telur madu jahe ya. Ini hanya susu dan madu saja ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ke bahan asalnya ya, susu dan madu. Apa sih madu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya zat yang ada di madu itu adalah glukos oksid ya, oksidase yang tentunya berperan melakukan penghambatan pertumbuhan bakteri, jamur, virus ya. Sedangkan madu juga sebagai prebiotik, fructooligosaccharides ya atau FOS ya, yang menjadi makanan bagi para bakteri yang baik di dalam pencernaan ya. Dan 70% sistem imun tubuh dipengaruhi dari saluran cerna ya. Dan kalau kita minum 1 hingga 2 sendok madu sehari ya, berdasarkan hasil kajian dari berbagai macam penelitian, itu ternyata di samping menjaga kesegaran tubuh, menjaga kesehatan dan keseimbangan, juga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas ya. Seperti kita tahu juga bahwa di Al-Quran juga sudah ditulis ya, di surat yang bicara tentang madu ya, dan di sana juga disampaikan bahwa madu itu sebagai penyembuh atau syifa ya. Maka sangat baik sekali bahwa madu itu dikonsumsi dengan rutin ya setiap hari. Sedangkan susu ini adalah kalau kita lihat sumber protein yang baik ya, atau kandungan asam amino esensialnya sangat baik ya, dan proteinnya baik juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh seperti fungsi protein yang lain ya. Nah, disarankan kalau misalnya dalam 1 hari itu konsumsi susu 200 sampai 250 mili per hari untuk orang dewasa. Kalau misalnya tidak ada masalah dengan lemak ya, maka akan lebih baik diberikan susu full cream ya. Tetapi kalau ada masalah dengan lemak di dalam tubuhnya, maka disarankan untuk diberikan low fat milk ya, atau susu yang rendah lemak ya. Jadi tarik garis benang merahnya bahwa kalau kita lihat dari masing-masing manfaat dari salah satu dari masing-masing bahan, baik itu madu maupun susu, asal bahannya sudah bagus ya, sehingga kedua-duanya ini jika digabungkan jadi satu ya, yang madu ini adalah sebagai penghambat dari bakteri, jamur, virus ya, yang satunya lagi adalah sebagai
fungsi dari proteinnya ini sebagai memperbaiki sel, ya, baik itu sel yang rusak maupun dia membuat sel yang baru, sehingga kalau digabungkan jadi satu maka sangatlah mungkin untuk bisa meningkatkan imunitas. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sufi. Alhamdulillah untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Bu, Kalau misalnya ada salah-salah mohon dimaafkan. baik, izinkan saya untuk menyimpulkan Q&A pada hari ini ya, Bu. Monggo. Baik, untuk kesimpulan Q&A pada siang hari ini, imunitas adalah suatu sistem yang dapat mencegah dari penyakit infeksi. Untuk memperkuat sistem imunitas, yaitu meningkatkan kualitas makanan yang berkualitas, yang mengandung oksidan seperti sayur, buah, dan berolahraga secara teratur, hindari minuman beralkohol, hindari merokok, istirahat yang cukup, menghindari stres, dan meningkatkan personal hygiene. Menerapkan pola makan sehat di masa pandemi, yaitu dengan makanan yang seimbang, makan dengan makanan yang sehat, kolaborasi zat gizi untuk meningkatkan imunitas, tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan, kurangi makanan instan yang kandungan natriumnya banyak, kurangi konsumsi makanan berlemak atau berminyak, batasi asupan gula, dan minum air putih yang cukup. Dan pada intinya, untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi, yaitu makan makanan yang berkualitas dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan hindari stres. Baik, terima kasih Bu Sufi atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk Q&A pada hari ini. Semoga Bu Sufi dan keluarga sehat-sehat selalu ya, Bu. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.